Gelandang ya. Atau striker lah. Kalau gelandangnya sekarang ini ya banyak gelandang ya. Contohnya pemain asing yang datang ke Indonesia punya Iya. kualitas yang bagus. Betul. Contoh salah satunya si Juan Villa yang di Borneo. Terus siapa lagi ya? Aku tahu Persijap ini datang nggak cuma numpang lewat aja. Iya. Jadi itu tantangan buat saya untuk bagaimana main konsisten dan bisa bawa Persijap untuk bertahan di Liga 1. No. Dukungan ya mungkin bukan cuma di Jepara ya, mungkin di seluruh Indonesia ya. Pemain sangat berharap dukungan supporter. Dan di Jepara juga kita tahu sendiri Jepara kota kecil tapi antusias supporternya sangat bagus Mbak. Mereka mau datang mau dukung langsung di stadion dan sangat fanatik, mereka mau nyanyi, mau kasih support ke pemain yang bagus. Hai Sobat Liga, balik lagi bareng aku Amel dan tentunya kali ini aku sudah bersama Bang Wahyudi Hamisi dari Persijap Jepara. Halo Bang. Jeporo. Yoi. Gimana nih Bang? Setelah beberapa pertandingan, apakah keadaannya sekarang masih tetap fit dan prima nih? Masih fit, masih prima, terus lebih lega lah. Apalagi kita tahu situasi Jepara di second round kemarin ya, putaran kedua kemarin kita masih bertahan di papan paling bawah ya, dengan 9 poin kalau nggak salah. Sekarang lebih lega, lebih nyaman lah dengan keadaan yang sekarang, Bang. Lebih nyaman ya? Yeah. Jadi Bang, kalau sejauh ini Bang menilai dukungan dari fans Persijap Jepara itu bagaimana Bang? Seberapa penting nih bagi kalian para pemain? Dukungan ya mungkin bukan cuma di Jepara ya, mungkin di seluruh Indonesia ya. Pemain sangat berharap dukungan supporter. Dan di Jepara juga kita tahu sendiri Jepara kota kecil tapi antusias supporternya sangat bagus Mbak. Mereka mau datang mau dukung langsung di stadion dan sangat fanatik, mereka mau nyanyi, mau kasih support ke pemain yang bagus. Nah, kan udah tahu nih ya dari Bang Wahyudi nih. Makanya Sobat Liga di rumah jangan lupa untuk datang langsung ke stadion dan support melalui tiketnya bisa dibeli melalui aplikasi Brimo. Nah, Bang, ini Sobat Liga tuh udah penasaran banget nih ya tentang latar belakang dan perjalanan karir seorang Bang Wahyudi Hamisi nih. Bisa nggak sih diceritakan gimana awal mula perjalanan karir Abang dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara ya, sampai akhirnya bisa nembus tim kelompok Unggul Borneo FC di Kalimantan. Apa sih tantangan terbesar merantau di usia muda sampai akhirnya di sini sekarang di Persija? Dulu pertama aku merantau itu Mbak 2014 waktu itu timnas U17. Nah, pertama merantau di situ ya mungkin rezekinya mulai berawal dari situ ya. Setelah timnas itu langsung masuk di tim di Borneo. Waktu itu kalau nggak salah masih Pusamania ya namanya. Dan sekarang main di Persijap Jepara. Kalau tantangannya apa ya? Jauh dari keluarga itu aja sih Mbak. Mungkin jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Dan kalau kita menurut saya kalau laki-laki itu ya pekerjaannya mau dimanapun, mau di perantauan pun ya harus diambil karena kita ada tanggung jawab besar sebagai laki-laki itu sih Mbak. Luar biasa, tanggung jawab besar sebagai seorang laki-laki ya. Betul. Keren banget, what a man. Lalu Bang, kan udah ngabisin cukup lama waktu di Borneo ya, sekitar 7 tahun ya? Iya 7 tahun. Sebelum ke PSS Sleman, terus ke Persijap. Dan pelajaran atau nilai apa sih yang paling membekas dari perjalanan panjangmu ini di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League? Lebih banyak pelajaran sih Mbak mungkin karena ya semua tahu karakter aku kan karakter yang keras, yang banyak jadi perbincangan di luar lah mungkin karena pelanggaranku yang keras, tapi itu menjadi pelajaran untuk saya ke depan nanti bisa harus lebih baik lagi. Ya, itu aja sih Mbak mungkin. Dan kayaknya berhasil ya karena ini yang direkomendasikan untuk wawancaranya justru Bang Wahyudi ini ya. Berarti mainnya lagi oke. Sekarang ngerasa nggak kalau permainan Abang itu udah semakin berkembang dan apa yang tadi dijadiin pelajaran itu sudah bisa sedikit demi sedikit diperbaiki gitu? Iya betul, ya udah lebih lebih kalem lah mungkin ya dari sebelumnya yang setiap musim itu ada aja yang mungkin pelanggaran yang keras atau apapun itu, tapi sekarang udah bisa lebih kalem dikit. Udah bisa lebih kalem dikit ya? Aja ya. Dikit Sobat Liga. Dikit aja. Tetap masih pecicilan juga sebenarnya ya Bang ya? Ya mungkin itu udah jadi karakter saya ya Mbak, dan karakter itu nggak bisa dirubah kan? Sama sih. Iya. Nggak apa-apa, hidup manusia melawan gitu ya. Oke Bang,
sejak awal karir nih kan identik banget nih sama nomor punggung 33. 33. Ada nggak sih filosofi khusus atau ceritanya tuh? 33 lebih ke ini sih. 3 itu zikir, Mbak. Oke. Kalau menurut saya ya, Oke. mungkin itu yang karena kita di agama saya Muslim ya, kita setelah sholat itu pasti zikirnya Zikir. 33. Nah itu aja sih Mbak, nggak ada filosofi lain di nomor punggung itu. Oke. Dan mungkin udah apa ya, udah menyatu dengan aku nomor 33 itu, jadi sampai sekarang aku gunakan nomor 33 itu. Menarik Iya. ya. Jadi selain Terlalu islami ya Mbak. kalau enggak gitu apa-apa, mah. bagus dong. Selain memaksimalkan permainan juga tetap ingat Tuhan. Iya. Itu kan betul. yang penting ya. Iya betul. Oke, nah luar biasa ya Sobat Liga ini pengetahuan baru ya. Fakta yang menurut aku menarik nih dari seorang Wahyudi Hamisi ya yang perlu kita ketahui. Dan tentunya Sobat Liga kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sekarang tuh semua maunya serba cepat dan juga instan ya. Untungnya ada Brimo dari BRI. Kamu bisa beli tiket BRI Super League langsung dari aplikasi. Jadi tunggu apa lagi? Brimo, mudah dan serba bisa. Ini si super traveler yang hobinya traveling. Sejak pakai Brimo, dia tambah happy. Karena mau kemanapun jadi lebih mudah. Beli tiket kereta, pesawat, kapal, bus, sampai Wush, semuanya bisa. Ready, easy. Di jalan, yang pasti dia nggak mau kelewatan tontonan favoritnya. Dan kalau mau gaming juga tetap lancar. Karena semua vouchernya bisa beli pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa. Brimo. Sekarang tuh semua maunya serba cepat dan praktis ya. Untungnya ada Brimo dari BRI. Kamu bisa beli tiket BRI Super League langsung dari aplikasi. Jadi tunggu apa lagi? Brimo, mudah dan serba bisa. Nah Sobat Liga, balik lagi bareng aku Amel dan tentunya masih banyak pertanyaan yang akan kita kulik tentang Bang Wahyudi. Tapi sebelumnya kami ingetin lagi buat Sobat Liga, jangan lupa untuk datang langsung ke stadion, dukung tim favorit kalian khususnya Persijap Jepara dan beli tiketnya langsung di aplikasi Brimo. Kita langsung tanyain lagi nih, siap nggak sih Bang? Siap dong. Siap ya. Harus siap dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Nah, ini kita tadi udah menyinggung karakteristik keras nih. Di lapangan kan Abang itu dikenal sebagai gelandang bertahan dengan gaya main yang sangat lugas, agresif, dan tanpa kompromi. Bahkan sering dijuluki The Destroyer. Waduh, apa nih karakter asli di luar lapangan tuh sama nggak sih garangnya? Atau justru sebenarnya berbanding terbalik dengan permainan? Kayaknya terbalik deh Mbak, kalau Oh. ya soalnya sebagian teman-teman bilang aku orangnya lucu gitu. Oke. Lucu. Aku sering, terus sebelum pertandingan biasanya aku nonton komedi stand up lah gitu. Iya sering. Jadi gitu. Ritualnya itu Jadi ya? ya sebelum pertandingan malah aku nontonnya yang lucu-lucu gitu, bukan Oke. yang bukan yang garang atau apapun itu. Itu sih Mbak. Gitu. Menarik. Iya. Menarik, ternyata ada sisi humorisnya ya. Iya humoris. Tapi di luar dari situ sebenarnya Bang Wahyudi ini merupakan seorang penyanyi. Apakah Enggak lah, benar? Oh enggak ya? Enggak Mbak kalau itu. Karena tadi udah disuguhi sama vokalnya Iya, nih Sobat iya. Liga. Boleh nggak? Vokal paling hancur. Boleh nggak nyanyi dikit buat Sobat Liga? Enggak bisa Mbak. Oh, malu ya? Malu Sobat Liga. Bisa kok, bisa. Enggak bisa. Aduh. Oke. Mbak udah Ja- bongkar rahasia lagi Udah, yang terbesar iya. dalam kehidupanku kan, Nah. penyanyi. Itu yang mau diketahui loh Sobat Liga tuh Bang. Enggak. Kita loncat nih ya, sebagai pemain nomor 6 atau gelandang bertahan nih, Iya. ada nggak sih tekanan di lini tengah yang mungkin saat tinggi itu untuk memutus serangan lawan, Pak? Tekanannya gitu. Iya, tekanan pasti ada di setiap pertandingan yang soalnya kita tahu di tengah itu posisi gelandang itu pasti di setiap pertandingan sangat crowded ya Mbak. Iya. Mungkin jarak antar pemain lawan pemain kita dekat. Ya kita mungkin ambil keputusan dengan sangat cepat Iya. supaya kita nggak mungkin salah passing atau apa dan itu bisa membawakan gol untuk tim lawan itu sih Mbak. Oke. Lalu ada nggak sih Bang striker atau gelandang lawan di Super League yang menurut Abang tuh sulit dan cukup menguras tenaga ketika dihadapi? Gelandang ya. Atau striker lah. Kalau gelandang ya sekarang ini ya banyak gelandang ya. Contohnya pemain asing yang datang ke Indonesia punya Iya. kualitas yang bagus. Betul. Contoh salah satunya si Juan Villa yang di Borneo. Mm-mm. Terus siapa lagi ya? Tapi aku kadang jarang juga merhatiin pemain sih Mbak. Oh, jarang ya? Iya, mungkin cuma 1-2 pemain yang
Jadi di pertandingan itu ya hanya fokus main aja gitu ya. Betul. Oh, berarti memang self-centered lah ya, fokus lah ke diri Iya, sendiri. iya. Biar bisa mainnya bagus ya. Makanya tadi direkomendasikan ya. Oke. Nah, Sobat Liga, jadi begitu karakter bermain dari Bang Wahyudi yang notabene dia selalu fokus sama dirinya sendiri dan ya udahlah, itu adalah kunci untuk perform terbaik ya Bang. Betul. Dan tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini. Pakai Brimo, kita bisa transfer, bayar tagihan, beli pulsa bahkan top up saldo e-wallet cukup melalui satu aplikasi. Pokoknya Brimo dapat membuat urusan finansial kita lebih praktis lagi. Tinggal buka, selesai deh. Jalan-jalan ke luar negeri selalu menyenangkan. Apalagi sambil belanja barang-barang idaman. Seperti si shopaholic mancanegara yang hobinya belanja di luar negeri pakai debit BRI. Karena bisa transaksi dengan banyak pilihan mata uang yang mudah diatur pakai Brimo. Belanja ini, belanja itu, Ready. So smooth. transaksi luar negeri bebas biaya konversi, pakai debit BRI dan Brimo yang mudah dan serba bisa. Yang paling enak, tampilannya simpel banget. Mau transaksi kapanpun, dimanapun, aman dan gampang banget. Aplikasi Brimo dari BRI. Nah, Sobat Liga, balik lagi bareng aku dan juga Bang Wahyudi. Kali ini kita bakal nanya nih soal apa aja sih tantangan baru yang dihadapi oleh Bang Wahyudi beserta tim yang ada di Persijap Jepara. Nih Bang, setelah beberapa musim di atmosfer Super League, apa sih alasan utama yang ngebuat Abang tuh mantap gitu untuk ngambil tantangan baru dan membela Persijap Jepara di Super League? Tantangan barunya kita tahu kan Persijap sudah lama vakum di First League ya, di Liga 1. Tantangan aku ini aku datang, terus Persijap datang sebagai tim promosi. Ya aku tahu Persijap ini datang nggak cuma numpang lewat aja. Ya. Jadi itu tantangan buat saya untuk bagaimana main konsisten dan bisa bawa Persijap untuk bertahan di Liga 1. Oke. Nggak cuma numpang lewat gitu aja Mbak. Betul, berarti mempertahankan itu Iya. ya Bang ya. Luar biasa. Ini doa kita bersama Bang Wahyudi dan juga teman-teman Persijap Jepara nih. Iya, amin. Nah, tadi kan kita juga sudah menyinggung perihal fans yang cukup fanatik. Lalu gimana sih Abang melihat tekanan dan ekspektasi besar dari fans terhadap Abang? Tekanan aku jarang apa ya Mbak. Ya mungkin pasti semua pemain bola pakai sosial media ya kita. Dan sekarang pasti komentar dari supporter itu semuanya di sosial media, nggak langsung direct di lapangan. Iya. Dan untuk sekarang ini sampai sekarang aku jarang buat buka-buka ini, buat baca-baca komen sebagian supporter yang ini itu. Jadi aku cuman nanti itu mengganggu fokus saya. Jadi cuman fokus buat pertandingan aja Mbak. Iya. Gitu. Oke. Jadi fokus ke pertandingan, yang Iya, penting Mbak. melakukan yang terbaik lah ya. Iya, di setiap pertandingannya. Dan juga nih pesan buat fans juga supporter buat mungkin lebih bisa menjaga ya. Kalau misalkan ketika di sosial media kadang-kadang itu mempengaruhi mental pemain sih. Iya betul. Sebagian pemain bisa menerima, sebagian juga enggak. Mungkin bisa merusak mental mereka masing-masing kan gitu. Betul. Demi performa yang bagus ya kita harus bisa sama-sama menjaga mental pemain nggak sih? Betul kan, Bang? Support lah pemain kan. Support Tim till the masing-masing. end. Iya. Betul. Jangan lupa datang masuk ke stadion, beli tiketnya melalui aplikasi Brimo. Dimasukin lagi nih. Oke. Nih Bang, Persijap Jepara kan punya target besar nih untuk bisa kembali promosi ke Liga 1. Sebagai salah satu pemain yang punya banyak caps di Liga 1, gimana sih Abang melihat komposisi tim Persijap saat ini? Apakah target itu sangat realistis untuk dicapai? Untuk yang sekarang ini, khususnya kita di putaran kedua ini, manajemen kan juga merombak banyak pemain asing ya. Iya. Untuk putaran kedua ini lebih baik lah dari putaran pertama Mbak. Karena putaran pertama kita, pokoknya mungkin kita nggak bisa menang di banyak pertandingan. Poin kita cuman stuck mungkin sampai putaran kedua cuman di 9. Tapi putaran kedua ini manajemen udah rombak semua pemain, mana yang dibutuhkan pelatih, mana yang dibutuhkan pelatih untuk pertandingan, udah tercapai semua dan target untuk bertahan itu udah tercapai. Tercapai ya, Iya. alhamdulillah. Oke. Lalu gimana sih proses adaptasi Abang bersama jajaran tim dan juga pelatih nih untuk bisa cepet klik gitu chemistry-nya? Ya kembali ke tadi yang aku bilang ya, mungkin aku orangnya Lucu? ya lucu, jadi aku gampang bergaul, gampang dapat teman. Itu jadi salah satu faktor saya untuk cepat beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Makanya kita cepat adaptasi nih ya. Iya itu juga. Udah kayak temenan 1 tahun nih kita nih. Betul. Tos dulu kita.
Oke, last but not least, apa sih pesan yang pengen Abang sampaikan kepada para supporter Persijap Jepara nih yang naruh harapan besar di pundak Abang dan juga tim? Ya untuk Persijap Jepara, untuk supporternya selalu datang dan dukung kita di stadion langsung, dan ya harus jadi supporter pintar lah. Harus jadi menjaga keharmonisan antara supporter itu paling penting kan, Mbak. Iya, betul. Nggak perlu ada ribut sini, ribut sana. Dan semoga supporter Persijap lebih kreatif, lebih rame datang dukung kita ke lapangan, dan bisa bawa sama-sama Persijap untuk lebih baik lagi di musim depan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak buat waktunya Bang Wahyudi. Kita tepuk tangan dulu kalau bisa standing applause nih Sobat Liga. Nah Sobat Liga, tentunya itulah tadi percakapan kita yang luar biasa ya. Kita banyak tahu fakta baru tentang Wahyudi Hamisi yang notabene merupakan seorang penyanyi, side jobnya bercanda ya. Dan bagi Sobat Liga sekalian jangan lupa untuk selalu support tim favoritnya. Datang ke stadion dan beli tiket melalui aplikasi Brimo. Bareng aku Amel dan Wahyudi Setiawan Hamisi. sampai jumpa lagi, bye-bye. Pakai Brimo, kita bisa transfer, bayar tagihan, beli pulsa, bahkan top up saldo e-wallet melalui satu aplikasi saja. Pokoknya, Brimo membantu urusan finansial kita bisa lebih praktis. Tinggal buka, selesai deh. Kenalin, ini si investor visioner yang suka banget investasi. Dia tahu, cukup pakai Brimo, dia bisa investasi emas jadi lebih mudah dan praktis. Pantes kalau ditanya sama temennya soal investasi, pasti jawabannya Ready. Naik. mulai investasi jangka panjang dari sekarang bisa menguntungkan buat masa depan. Apalagi investasinya pakai Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo.